Alhamdulillah hari ini saya silaturahmi lagi ke sini ke Majelis Taklim Azizah yang kedua. Mungkin dulu ada yang pernah ikut kajian saya yang pertama di bulan Ramadan. Ya, ada Bunda dulu yang ini ya, Alhamdulillah ya. Dan hari ini Allah izinkan di hari Jumat yang mulia kita ketemu lagi di Majelis Azizah dengan kajian yang insya Allah akan saya sampaikan dengan judul rezeki itu ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain, gitu ya. Kalau dulu yang pertama itu saya ngasih materi apa ya Bu ya? Yang masih ingat? Bulan Ramadan sudah cukup lama ya. Pastinya mungkin juga tentang rezeki. Jadi Ramadan pembuka rezeki, ya. Ramadan pembuka rezeki. Ya memang kebetulan saya dari komunitas Magnet Rezeki, salah satu trainer dari Magnet Rezeki yang memang mempelajari pola rezeki dari Allah yang datangnya secara ajaib, begitu, gitu ya. Jadi kita belajar menarik rezekinya Allah, rezeki dengan cara Allah ya, karena selama ini kita mencari rezeki kadang tidak dengan cara Allah gitu, sehingga ada cara-cara yang mungkin memang bisa kita lakukan. Ternyata menarik rezeki itu sebenarnya sangat mudah kalau kita tahu caranya, gitu ya. Bahkan duduk diam pun rezeki bisa datang. Percaya nggak Bunda-bunda? Bener nih, tapi mukanya kayak nggak percaya. Kayaknya percaya tapi mukanya kurang percaya begitu ya, gitu. Memang iya duduk diam aja dapat rezeki gitu ya. Kalau tahu rahasianya bisa Bunda-bunda ya. Kalau dulu yang pertama itu sudah saya berikan di kajian Ramadan pembuka rezeki dengan kita perbanyak sholat tobat, karena ternyata rezeki itu terhalang karena dosa-dosa kita. Nah, untuk menghilangkan dosa-dosa kita, makanya waktu di bulan Ramadan kita banyakin sholat tobat. Begitu ya Bun ya, untuk di bulan Ramadan beberapa bulan yang lalu. Nah, untuk hari ini masih lanjutannya lagi, pastinya tentang rezeki, gitu ya. Ternyata rezeki itu ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Maksudnya apa itu ya, Bunda Tuti ya? Coba sekarang saya tanya ibu-ibu yang ada di sini, adakah ini ibu-ibu di sini yang bekerja atau mungkin sudah pensiun? Dari PNS mungkin ada? Ada, udah pensiun. Atau mungkin ada bunda-bunda yang punya usaha, seperti Bunda Nining nih, punya usaha sop mowo gitu. Nah, jadi kira-kira gimana? Rezeki itu datangnya dari mana Bun? Dari mana? Dari? Kurang dengar. Dari Allah gitu ya. Dari Allah itu coba jelaskan seperti apa? Seperti apa? Dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar, dengan berdoa gitu ya. Saya dulu pada saat ikut seminar begitu ditanyain sama trainernya, rezeki Bapak Ibu semua itu didapatkan dari mana? Dapatnya dari mana? Saya jawab dari proyek saya. Kemudian waktu itu saya bekerja sebagai seorang teknik, seorang insinyur yang bekerja di proyek-proyek. Saya bilang gaji saya, uang saya, rezeki saya dari proyek saya, gitu. Kemudian teman sebelah lagi bilang rezeki saya ada di ladang saya karena saya punya sawah yang banyak. Sebelah sana lagi bilang rezeki saya datangnya dari gaji PNS saya, dari pemerintah, gitu. Berbagai macam, ada yang dari bisnisnya, ada yang dari perkebunannya dan lain sebagainya. Kira-kira betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu lagi, ibu-ibu. Kira-kira betul nggak Bunda-bunda? Betul nggak? Jawabannya betul. Udah pinter ya. Jadi kebanyakan orang tahu rezeki itu dari mana, ya dari pekerjaan kita, dari hasil berkebun kita, dari proyek kita dan sebagainya.
tidak benar, tidak salah memang, tapi ternyata ada yang lebih dalam lagi gitu ya. Saya dulu punya usaha banyak Bunda, punya sekolahan sampai 13 cabang gitu ya, bisa dibayangkan. Tapi kok menurut saya bukan semakin banyak hasilnya, tapi semakin banyak hutangnya. Gimana tuh ceritanya? Ada nggak yang kayak saya? Cabangnya semakin banyak, usahanya semakin di mana-mana gitu. Tapi ternyata bukan penghasilan yang berkelimpahan, tapi amanah yang berkelimpahan. Gitu. Bahkan saya pernah gitu. Mungkin saya pernah masuk di zona Fir'aun ya, kesombongan. Dengan saya punya usaha 13 cabang ini, saya tidak akan miskin. Akan bisa saya wariskan ke anak-anak saya, karena anak saya hanya 2. Saya kasih satu anak 6 cabang. Kayaknya ini sudah cukup memberikan bekal buat anak-anak saya. 13 cabang, anaknya cuma 2. Ya kan Bu? Kalau udah lihat satu aja sudah sisa banyak gitu. Saya pernah masuk di zona Fir'aun tapi tidak sadar, karena kebanggaan diri sendiri gitu, sehingga berani mengatakan seperti itu. Tapi kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Tahun 2012 ternyata usaha saya hilang satu persatu. Cabang-cabang yang saya banggakan itu, yang saya katakan sumber rezeki saya dari situ gitu ya, tiba-tiba Allah ambil satu persatu sampai tidak ada satupun, dan meninggalkan amanah di beberapa bank yang tidak sedikit. Jadi rezeki saya itu ada di mana tuh Allah? Saya tuh udah mencoba bekerja, berikhtiar. Saya sudah buka aja nggak hanya satu cabang gitu ya. Saya buka lapangan kerja buat orang banyak. Karyawan saya satu cabang itu ada 13 orang. Saya membiayai orang banyak gitu. Tapi kok begini juga? Protes sama Allah. Ada yang protes sama Allah pada saat dikasih ujian di titik rendah? Kayaknya ada deh. Yang muka-mukanya roman-romannya rada senyum itu pasti ngalamin gitu ya. Gitu ya, ngalamin yang saya rasakan gitu. Saya protes sama Allah Bu, dalam pencarian itu saya protes sama Allah gitu. Terus saya tuh nyari rezekinya di mana? Udah berikhtiar tapi masih begini juga ya Allah gitu. Jadi dalam pencarian itu saya ketemu yang namanya training magnet rezeki dari Ustadz Nasrullah. Di seminar itu disampaikan bahwa Ustadz Nasrullah itu juga berkontemplasi. Dia seolah-olah bertanya kepada binatang yang ada di dunia ini gitu, bertanya kepada gajah misalnya, "Hai gajah, rezekimu tuh ada di mana?" Kok gajah ya? Maaf, apa yang tinggi itu apa namanya yang lehernya panjang? Jerapah ya. Kok gajah? Jerapah gitu. Rezekimu ada di mana? Jerapah tuh bilang, jerapah Indonesia, jerapah luar negeri mengatakan bahwa rezekinya jerapah itu ada di pucuk pohon. Sama. Gitu. Nah kemudian tanya lagi tuh ke sama monyet gitu, monyet, rezekimu ada di mana? Rezeki saya ada di mana tuh kalau monyet? Di pohon pisang. Tanya lagi kepada ikan, "Hai ikan, rezekimu ada di mana?" Ikan menjawab, adanya di terumbu karang. Binatang aja tahu gitu. Tapi pada saat kita tanya kepada manusia gitu ya, manusia tuh rezekinya berbeda-beda, jawabannya macam-macam. Yang tadi saya sampaikan, ada di pekerjaan, ada di proyek, ada di kebun, ada di bisnisnya begitu ya. Tidak satu kesepakatan. Gitu. Nah, ternyata dari pencarian itu dari Ustadz Nas juga yang mengalami ketidakbaikan ekonomi waktu itu, akhirnya dia menemukan bahwa rezeki itu ternyata tertahan karena sakit hatinya orang lain kepada kita. Bukannya Allah nggak mau ngasih rezeki Bapak Ibu, ternyata ada rezeki kita yang tertahan gitu ya, tertahan karena sakit hatinya orang lain karena kita. Kira-kira ada nggak ya manusia yang menyakiti manusia lainnya? Kayak pernah jadi korban aja nih begini.
Banyaknya tuh kompak gitu loh, banyak begitu ya. Betul ya Bu ya? Ya. Nah sekarang coba itu kayaknya pernah jadi korban banget tuh. Kalau yang jawabannya keras gitu ya. Ternyata manusia itu banyak yang menyakiti manusia lainnya Ibu. Tapi kadang kita nggak sadar bahwa itu menjadi faktor penghambat rezeki kita. Dan ternyata jawaban lainnya adalah rezeki kita lancar kalau kita bisa membahagiakan dan memuliakan banyak orang. Ya. Jadi saya pernah memikirkan atau melihat pada saat saya di kondisi tidak baik-baik saja itu melihat tayangan Tukul Arwana waktu itu ya, apa namanya, bukan empat mata. Tukul itu konon ceritanya hanya lulusan SD gitu, tapi rezekinya Tukul tuh berlimpah ruah, bahkan kerjanya pun hanya berapa sehari, paling hanya berapa jam gitu. Di TV itu paling berapa jam pun, 1 jam atau 1,5 jam gitu ya. Jadi asumsi saya dulu yang mengatakan bahwa rezeki kita itu tergantung daripada titel kita, bisnis kita, lamanya jam bekerja kita gitu ya. Ternyata tuh dipatahkan semua setelah saya melihat beberapa figur orang-orang sukses. Ternyata banyak juga orang sukses yang tidak punya pendidikan yang sepadan, bahkan tidak punya kantor, tapi dia kehidupannya berlimpah gitu. Siapa di sini yang pengen hidupnya berlimpah ini Bu? Mau berlimpah? Nah ternyata harus tahu rahasianya. Rahasianya tadi Bisa panjang. ya, ternyata bukan dari titel kita itu S1, S2, S3, kantor kita itu kantor yang bonafit, nggak bonafit atau apa, jam kerja kita apakah dari pagi sampai malam atau sampai pagi lagi, apa kerja kita dari apapun sampai kerja keras gitu, kepala di kaki di kepala begitu ya. Ternyata setelah kita telusuri mencari rezeki dengan cara Allah itu, rezeki kita tuh cukup memuliakan dan membahagiakan orang lain. Kira-kira mudah nggak ini? Mudah nggak Bu? Nggak mudah karena ibu-ibu seringnya menyakitin orang lain. Gitu ya. Karena selama ini udah terbiasa menyakitin orang lain. Emang bener Bu sering menyakitin orang lain? Gimana tuh caranya menyakitin orang lain? Mungkin nggak usah orang lain dulu deh, ke pasangan, ke anak, ke orang tua. Pernah nggak menyakitin? Menyakitin suaminya pernah Bu? Apa tuh contohnya? Ngeyel. Emang itu sifatnya ibu-ibu dari sononya. Ibu-ibu punya sifat ngeyel ya Bu ya, gitu. Kemudian ke anak. Zaman kecil dulu ya, anak kita kecil, mungkin sekarang juga masih ada yang punya anak kecil gitu ya. Anak kita menjatuhkan gelas, menjatuhkan piring aja marahnya itu sampai seperti apa? Betul? Padahal cuma piring sama gelas loh Bu. Harganya mungkin nggak seberapa. Kecuali kalau misalnya belinya di Eropa, itu pun nggak boleh marah-marah juga. Ya, betapa kita nggak menjaga perasaan anak kita. Katanya anak kita sumber rezeki kita, anak itu rezeki kita, tapi kita perlakukan anak kita dengan semena-mena. Kita sering memaksakan kehendak anak kita seperti yang kita inginkan. Ya, anak sering dimarah-marahin nggak jelas, karena mungkin orang tua yang banyak pekerjaan, orang tua yang mungkin kesulitan ekonomi, pelampiasannya ke anak, gitu ya, ke pasangan. Bahkan ke orang tua ada gitu, istilahnya anak yang benci banget sama orang tuanya. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, kalau ya rezeki kita tuh dirasa belum lancar ya, rezeki kita tuh dirasa masih belum berlimpah ya, coba diteliti berapa orang yang sudah kita sakiti selama ini.
tulis Bu, jadi nanti di buku itu Bunda bisa melihat gitu orang-orang yang pernah saya sakitin. Kalau misalnya bisa ditulis waktu dari semenjak kita SD dulu, masih ingat nggak? SD, SMP, SMA, kuliah, mungkin pernah ngebohongi orang tuanya, bilangnya sekolah tapi nggak sekolah gitu ya. Atau mungkin apapun lah ya yang sifatnya melawan gitu orang tua. Dosa saya kepada orang tua sebutkan apa aja. Dosa kepada anaknya apa aja. Dosa kepada suaminya apa aja. Jadi dari miracle angel dulu Bu. Itu yang harus kita perbaikin. Itu wadah rezeki kita ya, orang tua, pasangan, anak itu wadah rezeki kita. Jadi itu yang harus kita perbaiki dulu sebelum kita menilai keluar. Kemudian setelah kita tahu gitu ya, menyakitin ketiga three miracle angel tadi, apa yang kita lakukan? Apa Bu yang kita lakukan? Minta maaf. Minta maaf biasanya gengsi nggak Bu? Terus jadi nggak minta maaf dong Bu? Kalau ke pasangan gengsi nggak ya? Harusnya nggak, minta maafnya pas di tempat tidur aja Bu. Gitu ya. Jadi malam hari ya minta ridhonya suami, cium tangannya gitu ya. Ayah hari ini mungkin saya kalau ada banyak salah maafkan saya. Jadi sebelum tidur itu cium tangan suaminya ya, minta maaf, minta ridhonya gitu ya. Itu nanti kalau suaminya sudah ridho Bu, itu rezeki insya Allah mengalir terus. Demikian juga suami harusnya juga begitu, minta maaf ke pasangannya kalau merasa memang pernah menyakiti. Pasti sekian tahun perjalanan berumah tangga adalah ya, gitu ya, masa-masa yang tidak mengenakan tuh ada, dan biasanya tuh dalam rumah tangga itu merasa paling benar sendiri, gitu ya. Nggak ada yang merasa saya salah, pasti adanya saya yang benar. Sekarang coba dibalik, setiap ada kesalahan itu ibu memulai saya yang salah ya, minta maaf. Kira-kira mudah nggak ya? Insya Allah. Karena ilmu ini harus dipraktekkan, kalau nggak dipraktekkan percuma gitu ya. Jadi setiap nanti ada kejadian apapun, anaknya kok tiba-tiba nggak naik kelas gitu ya, jangan marahin anaknya, pasti orang tuanya yang salah itu. Jadi saya yang salah, ampuni saya ya. Saya siap belajar. Pasti kontribusi daripada orang tuanya. Kenakalan anak apapun itu namanya, ya, kenakalan anak apapun itu namanya yang diperbaiki orang tuanya dulu. Tapi selama ini orang tua tuh merasa dirinya benar. Kalau ada anak yang salah, bisanya hanya marah-marahin mulu gitu. Bahkan malah nunjuk kamu tuh turun siapa gitu. Ya turun kamu bukan begitu. Gitu lucu gitu, ibu-ibu itu kadang lucu gitu, kamu tuh kayak gini, kayak siapa gini kayak gitu ya. Ya kayak orang tuanya lah gitu. Nggak mungkin kayak siapa-siapa, kalau nggak kayak emaknya ya kayak ibunya kan begitu. Selalu merasa dirinya paling benar. Dan itulah Bu yang membuat perisainya kita itu bertambah, dosanya itu bertambah karena sering menyakiti. Disitulah Allah itu ya menahan rezeki kita karena sakit hatinya orang lain. Karena kadang orang yang sedang sakit hati itu biasanya berdoanya tidak baik. Ibu menyakiti siapa gitu ya. Kalau orang itu tidak terima, itu bisa jadi dia berdoa yang tidak baik kepada kita. Nah itu harus disambungkan lagi. Memang kayak nanti kita nginget-nginget Bu, aduh siapa lagi ya orang yang pernah saya sakiti, kemudian dalam kasus apa gitu. Saya dulu juga begitu Bu, pada saat saya punya usaha saya itu
diambil Allah dengan sempurna satu persatu. Saya juga menyalahkan karyawan saya, nggak pernah menyalahkan saya sendiri. Ini karyawan saya nggak bisa promosi, ini karyawan saya tidak bisa merekrut siswa, ini karyawan saya tidak mau bertumbuh dan lain sebagainya. Saya salahkan semua karyawan saya. Barangkali pada saat menyalahkan itu ada hati yang terluka. Saya tidak tahu. Jadi bukan sekolah saya tambah baik, tapi sekolah saya tambah nggak ada semua. Coba kalau misalnya pada saat ada satu cabang yang hilang, kemudian saya berintrospeksi, ini saya yang salah ya Allah, saya yang salah. Ampuni saya ya Allah, saya siap belajar. Kalau itu yang saya lakukan dulu barangkali, gitu ya, kondisinya tidak waktu itu. Tapi waktu itu memang belum punya ilmunya Bapak Ibu. Makanya ini pentingnya kita itu belajar di majelis taklim Bapak Ibu. Saya suka sekali ibu-ibu yang rajin datang ke majelis taklim, gitu ya. Di luar kesibukannya mengurus anak, ya, menyempatkan diri belajar ke majelis taklim. Kadang ada yang benar-benar tiap hari ini ke majelis taklim A, besok ke B, C, D. Itu yang saya lakukan dulu. Gitu. Kalau dulu saya bangga keluar itu karena saya bekerja, gitu ya. Wah, wanita karir nih, pagi-pagi udah berangkat, pulangnya malam gitu ya. Kita bangga jadi ibu karir, tapi ternyata hutangnya banyak. Bukan uangnya yang banyak, banyak gitu. Tapi sekarang perginya itu sudah beda gitu. Tiap hari pergi ke majelis taklim gitu ya, belajar. Dan itu kalau Allah itu ridho dengan langkah jalan kaki kita, Allah akan mudahkan tuh hajat-hajat kita apapun gitu. Yang kita inginkan tuh kayaknya dimanja sama Allah, minta ini celing dapat, minta ini celing dapat, padahal nggak bekerja. Saya juga kadang nggak tahu, dulu saya bekerja gitu, tapi ternyata saya tuh malah ketiban banyak amanah gitu. Setelah saya tidak bekerja, tidak punya usaha apapun gitu, saya tiap hari cuma datang ke majelis taklim gitu, belajar sambil pertobatan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dengan sarana saya datang ke majelis taklim. Sahabat itu berdoanya seperti itu. Padahal awalnya itu niatnya saya tuh hanya malu sama tetangga, karena kenapa kok tiba-tiba nggak ngantor, kan kantor hilang semua, ditutup sama Allah gitu. Untuk masih menutupin diri ya, masih gengsinya tingkat tinggi gitu. Tiap pagi seperti kerja, keluar. Padahal saya majelis taklim, Bu. Kan nggak ada yang tahu juga mereka. Tapi dari niat yang awalnya nggak bagus itu, gitu ya, awalnya tidak bagus itu, saya akhirnya ya kecanduan aja gitu. Hanya Sabtu saya tidak datang ke majelis taklim, karena Sabtu saya pikir itu acara keluarga semua libur ya, suami libur, anak juga ada yang libur gitu ya. Jadi saat pas hari Sabtu itu benar-benar saya merawat keluarga gitu ya. Dan ternyata tuh ada aja. Kalau di logika, dari mana ya dapat rezeki, wong kantor aja sudah nggak punya. Hal yang saya khawatirkan dulu ternyata nggak terjadi Bapak Ibu. Kadang kita tuh khawatir berlebihan. Besok kalau saya tidak punya kantor, nggak punya uang, nanti saya nggak akan bisa ke salon gimana nih gitu ya. Atau mungkin saya kepengen jajan bakso nanti nggak bisa gimana. Itu ketakutan yang tidak mungkin terjadi Bapak Ibu. Ya tak lah. Nggak akan terjadi. Itu ketakutan pikiran teman-teman sendiri aja. Sebenarnya nggak ada. 80% tidak terjadi. Jadi Ibu kalau misalnya punya kondisi yang nggak bagus, jangan bayangin jangan yang nggak bagus-bagus ya. Gitu. Apalagi yang saat ini punya amanah, kemudian tidak bisa mengangsur, kemudian rumahnya udah dikasih garis sama bank gitu. Ibu pikirnya, nanti rumah saya mau disita nih, mau disita, sita betul nanti Bu. Di sweep pikirannya. Kalau orang lain disita biar aja, yang penting rumah saya kan tidak gitu ya. Jadi pikirannya kita membuat LOP-nya, law of projection itu yang positif aja, agar hasilnya juga baik. Dan kemudian dari saya belajar ke majelis taklim dari hari ke hari, tiba-tiba kemudian saya duduk gitu ya, terus mengisi
kajiannya. Begitu itu kan sesuatu itu Allah yang perjalankan. Saya pun juga dulu tidak tahu gitu. Kemudian saya kok diperjalankan sama Allah gitu, yang biasanya jadi seperti bunda-bunda dulu. Dan sampai sekarang pun saya juga masih datang ke majelis taklim gitu. Ketemu Bunda Nining tuh di majelis Duha Sakinah, karena memang dulu pertama kali saya datang di majelis taklim itu kondisi pada saat tidak baik-baik saja itu di sana di majelis Duha Sakinah. Jadi itu buat saya itu momentum yang luar biasa. Pasti saya datang di majelis Duha Sakinah itu gitu. Saya mendapatkan insight-nya di situ waktu itu gitu. Allah yang perjalankan semua. Saya dulu senang mengajar, punya sekolah. Seperti ini kan kayak mengajar juga ya Bu ya, gitu. Ternyata Allah tuh maha baik gitu. Saya tuh kayak kayak gitu. Udah wes kamu gini aja gitu ya. Muliakan, bahagiakan banyak orang lewat cara seperti ini. Muliakan banyak orang lewat cara yang Allah berikan seperti ini. Dan saya senang banget pada saat saya berbagi, tapi memang berbaginya ini memang karena dari saya punya pengalaman pribadi yang benar-benar saya alami gitu. Saya dulu orang yang sangat idealis gitu. Idealis tuh pokoknya percaya rezeki itu pokoknya memang sesuai dengan titelnya, kantornya segala macam. Tapi ternyata semua itu tidak 100% benar. Kalau misalnya kita ke kantor ya Bu, ya kantor, tapi kemudian di kantor kita hanya ngerasani uang, ngerasani temennya, ngerasani bosnya lagi. Orang jelas bosnya ngasih rezeki aja Anda tidak sukain, tapi Anda masih mau di situ, gimana tuh? Orang munafik kan? Gitu. Pasti ada tuh yang model seperti itu, gitu ya. Apa dipikir dia itu rezekinya akan lancar? Tidak sama sekali. Ya. Mendingan ibu di rumah aja tapi memuliakan tetangganya baru bersih-bersih halaman, ibu ikut bantu. Boleh kan Bu? Gitu ya. Gitu ya. Lihat rumah tetangga kok tinggi-tinggi gitu ya. Ibu cabutin juga boleh gitu ya. Nanti rajin banget sih nih ibu ini gitu ya. Apa yang kira-kira bisa membuat orang itu bahagia sama kita? Tiap hari yang Bapak Ibu pikirkan tuh, hari ini saya kepengen buat bahagia siapa ya? Pastinya pasangannya, anaknya, orang tuanya, itu dulu ya. Emang utamanya Bapak Ibu bahagia kan? Kira-kira contohnya dengan cara apa Bu kita membahagiakan pasangan? Maksudnya contoh yang real gitu. Membuat masakan yang disukai. Iya. Buat masakan kesukaan anaknya, suaminya, ya, orang tuanya, ya. Kemudian kita dalam berkata-kata juga harus yang baik gitu. Jangan sampai kita ngomong tuh menyakiti perasaan pasangannya, gitu ya. Kadang ada suatu cerita gitu ya di drama atau sinetron ya, di pagi hari seorang pasangan suami dan istri gitu ya. Seorang suami minta dibuatkan kopi sama istrinya. Setelah dibuatkan, diminum, tiba-tiba disemburlah itu kopi. Ternyata kopinya rasanya asin. Suaminya marah-marah nih pagi-pagi. Gitu ya. Apa-apaan ini? Kopi rasanya kayak gini. Gak bisa bedain apa mana garam mana gula. Sudah punya mata 4 juga masih gak bisa bedain, kan pakai kacamata maksudnya gitu. Gitu ya. Kalau seperti itu gimana tuh? Itu menyakitin luar biasa. Suami juga gak terima istrinya gitu. Ya Allah Bang, gara-gara kopi aja kamu bisa bentak-bentak saya, menyakiti hati seorang perempuan. Perempuan itu perasaannya halus Bang. Gitu ya. Sakit saya gitu ya. Akhirnya jurus air matanya keluar gitu ya. Menangis gitu ya. Yang lakinya juga gak terima lagi. Masih pakai jawab lagi. Kamu tahu nggak pagi-pagi ini saya harus ketemu klien saya. Gara-gara nih saya jadi mulus nih, nanti saya nggak tepat waktu. Gitu ya. Jangan
ada rezeki berkah masuk ke dalam rumah itu. Karena saling saut-sautan mencari kebenaran pribadi. Gak ada yang merasa salah. Tapi seandainya tadi misalnya suaminya tadi gitu ya, orang yang pribadinya sudah baik begitu ya, begitu minum rasanya asin mungkin dia istighfar dulu, astagfirullahaladzim, kenapa ya kopinya kok rasanya seperti ini, atau barangkali saya lupa nggak ngasih uang belanja ya, sehingga saya nggak bisa beli gula, jangan-jangan uang belanjanya sudah habis sehingga yang ada hanya garam. Jadi kalau berprasangka yang baik pasti akan begitu. Istrinya noleh, kenapa bang? Habis minum kopi kok jadi termenung gitu? Enggak apa-apa kok gitu ya. Coba-coba sini saya cicipin deh, gitu ya. Aduh bang maaf, ini ternyata saya salah nggak tepat ngambil ini gitu ya. Enggak. Yang salah saya, karena saya nggak ngasih uang belanja. Yang sini juga, aduh masya Allah, gitu tuh rumah tangga yang akhirnya saling merasa dirinya salah, saling memaafkan. Nah disitulah saling memuliakan dan membahagiakan, nggak pernah mau menyakitin hati pasangan. Tapi yang terjadi selama ini tuh kasus yang pertama tadi tuh, saling menyalahkan, saling merasa dirinya benar. Sebenarnya kalau misalnya hari ini rezeki kita semua itu belum berlimpah, sebenarnya koreksi dulu ya. Bukan Allah nggak ngasih rezeki, Allah tuh udah menyediakan rezeki begitu banyak loh Pak. Allah tuh tidak membagi rezeki loh. Kadang ada orang yang berpikir, ya udahlah ini jatah saya kan cuma segini. Kalau Allah membagi rezeki dengan cara pilih kasih, ada yang dikasih banyak, kasih dikit, apa kita nggak protes sama Allah Bu? Allah tuh tidak membagi rezeki, tapi Allah tuh menyediakan rezeki. Silahkan ambil. Kalau baginya Allah terus kemudian ada yang dikasih sedikit, kasih banyak, kasih berlimpah, ya kita protes lah, kita makhluk Allah semua kok. Nah ini persepsi harus dibenarkan. Allah tuh menyediakan rezeki yang begitu berlimpah ruah. Silahkan Anda ambil sendiri ya. Kalau tahu cara ngambilnya, mesti akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Salah satunya tadi, rezeki ada di kemuliaan, kebahagiaan orang lain, salah satunya. Kalau misalnya itu aja tidak bisa dilakukan, tapi malah sebaliknya Bapak Ibu menyakitin banyak orang, ya sudah. Yang salah itu bukan Allah, Anda sendiri. Sendiri. Pada saat saya dulu dijatuhkan sama Allah dan menyalahkan karyawan saya, kemudian apa semakin baik kondisi saya? Tidak, semua langsung hilang satu persatu dan bahkan meninggalkan amanah yang banyak dan saya dikejar-kejar debt collector. Hidup saya tidak baik-baik saja. Dan itu nggak tahu, saya masih merasa jumawa gitu. Jumawanya apa? Nggak apa-apa. Jiwa entrepreneur saya itu luar biasa itu ya. Mati satu, tumbuh 1000 begitu. Artinya apa? Usaha yang ini mati, saya akan buka usaha lagi yang baru. Wah, dengan PD-nya gitu. Karena orang tidak tahu ilmunya itu ya begini. Saya buka usaha baru lagi, tapi bidangnya lain gitu ya. 6 bulan Allah tutup, gitu ya. Saya masih lagi semangat 45. Nggak apa-apa. Berarti ini bukan bidang saya. Saya buka usaha bidang yang lain lagi. 6 bulan tutup gitu ya. Kemudian kata Allah begini, kamu tuh kok nggak sadar-sadar sih? Kamu tobat dulu, banyak dosa kamu tobat dulu kan begitu. Tapi sayangnya nggak, malah buka lagi gitu ya, buka usaha dengan pinjam bank, terus nggak lanjut, tambah hutang lagi. Kemudian buka usaha lagi, pinjam bank lagi, ternyata 6 bulan selesai. Sekarang coba Bunda, kita pinjam amanah itu katakanlah ngambilnya 2 tahun, ternyata usahanya 6 bulan tutup. Kemudian yang kesana itu yang bayar siapa? Betul nggak? Itu penderitaan saya waktu itu Bunda. Akhirnya saya nyerah. Dalam nyerahnya saya itu Allah maha baik dan sayang.
saya dipertemukan dengan Ustaz Nasrullah itu, gitu ya. Akhirnya satu persatu saya perbaiki. Bahkan saya minta maaf kepada karyawan-karyawan saya. Saya kumpulkan, misalnya saya ke Magelang, saya hubungi mereka, nanti kita makan-makan yuk, kumpul di rumah makan ini ya. Padahal itu selalu minta maaf sama mereka. Dan saya tidak malu itu. Karena saya harus lakukan, harus saya praktekkan bahwa salah satu cara memang harus seperti ini. Saya harus benar memuliakan, bahagiakan mereka. Kalau selama ini bisa banyak menyakitin dengan arogansinya saya sebagai seorang leader gitu ya. Jadi saya minta maaf di situ. Saya ke Purwokerto lagi, saya kumpulkan karyawan saya di Purwokerto. Kemudian saya kumpulkan karyawan saya di Banjarmasin di mana. Jadi saya dulu tuh punya usaha banyak itu seiring dengan kedinasan suami saya, Bu. Jadi suami saya berada di TNI Angkatan Udara. Setiap 2 tahun tuh sering pindah-pindah kota begitu. Nah, setiap suami pindah tuh saya bonceng ikut tapi buka usaha begitu. Gitu ya. Memanfaatkan positif sebenarnya. Sampai akhirnya ada banyak tuh karena ngikutin suami dinas kemana-mana. Sehingga karyawan saya ada di mana-mana. Satu persatu saya datengin, saya minta maaf, saya ajak jalan bareng gitu ya. Saya muliakan, saya bahagiakan mereka dengan cara saya pastinya ya. Kalau saya ngasih uang kan mungkin waktu itu tidak mampu gitu ya. Tapi itulah yang buat saya kemudian badan tuh terasa ringan. Kita harus tahu dosa kita tuh pernah nyakitin siapa tuh benar-benar harus kita pahami. Gitu ya. Setelah kita ke anak, ke suami, ke orang tua beres ya, langsung kita ke lingkungan pekerjaan kita, nanti kita tanggal kita dan lain sebagainya. Dan setelah semua kita lakukan tuh Masya Allah gitu, badan tuh seperti ringan, seperti terbang ke atas tuh. Kita kayak merasakan kayak Allah tuh udah berbisik gitu. Allah tuh kayak udah berbisik gitu, dosa-dosa kamu sudah diampuni gitu. Karena kamu udah berani melakukan meminta maaf, bukan sekedar saya melakukan sholat tobat, tapi benar-benar saya datangin langsung. Dan ibuku juga sudah begitu. Tapi kadang ada yang persoalan mungkin tidak ringan gitu ya, bermusuhan sama orang sampai memutuskan tali silaturahmi. Itu boleh pakai orang ketiga. Jangan sampai nanti kita dipanggil Allah, kita masih punya urusan dengan orang lain. Pengadilan Allah tuh nanti pasti akan dihisap di sana, Bu. Jadi sebelum dihisap di akhirat itu kita hisap di sini dulu. Malu-malu biarin deh, minta maaf, malu nggak apa-apa deh, gitu ya. Paling apa sih, paling cuma ada yang tawain kita, itu tahu nggak tuh sekarang yang minta maaf kan, dulu aja kayak gitu, gini gitu kan. Paling cuma digituin aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Dibanding nanti kita datang ke akhirat ya, kita datang dan gundukan pahala yang banyak gitu ya. Pahala kita banyak, entah itu dari sedekah kita, dari amalan haji kita, umroh kita segala macam. Tapi ada orang-orang yang tersakiti, kita menutup di sana. Ada yang datang lagi satu, saya nggak ikhlas nih kalau ibu ini masuk surga karena dia masih punya urusan dengan saya yang belum selesai. Akhirnya dosa dia diambil, dipindahkan ke orang yang masuk surga tadi. Mau masuk lagi dimi-dimi, ada lagi yang ngacung, saya nggak rela dia masuk surga karena dia masuk punya urusan saya, menyakitin saya segala macam. Gitu ya. Semua dosa-dosa orang tadi akhirnya masuk semua ke situ, timbangannya jadi berbalik jadi ke neraka. Jadi sebelum pengadilan Allah di akhirat terjadi, kita hisab diri kita seperti dunia ini ya, dengan cara minta maaf. Kadang memang tidak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa. Itu masalah menurunkan ego aja. Hanya masalah menurunkan ego aja. Bismillah, kalau itu demi kebaikan untuk kita, lakukan. Dan bahkan saya dulu juga pernah gitu bersaing dengan sesama LPK. Satu udah punya LPK di sini, tapi tiba-tiba ada LPK yang buka di depan saya, dan itu programnya sama. Benci banget dulu saya lihat itu, Bu. Belum tahu ilmunya. Padahal kalau kita itu tahu ilmu rezeki gitu ya, pada saat ada kompetitor kita depan kita, doakan.
Ya Allah, semoga yang baru buka sekolah itu Engkau mudahkan dalam mencari siswanya, Engkau mudahkan dalam promosinya, Engkau mudahkan dalam mencari karyawannya. Karena sejatinya doa itu, doa baik kan kembali kepada kita juga, tapi dulu kita belum bisa. Yang terjadi selama ini, orang buka warung, sebelah ada warung, musuhan. Betul? Itu tuh rezeki itu malah terhenti di situ, Bu. Coba deh saling mendoakan yang baik. Yang sini mendoakan sini tokonya laris, sini mendoakan tokonya laris. Allah berkahi itu. Karena sejatinya rezeki itu sudah Allah yang atur kan. Maksudnya itu nggak akan salah memberikan rezeki kepada dua orang meskipun usahanya sama di tempat yang berdekatan. Bukan berarti saling mematikan, tidak. Saya berani datang itu. Datang ke rumahnya baik, tapi pikiran saya sastra yang positif. Saya nanti pada saat datang ke rumahnya, dia pasti akan membuka pintunya, dia akan memeluk saya, kita saling bermaafan, kita saling tangis-tangisan, gitu bayangannya. Jangan malah sebaliknya, kayak nanti kalau kesana saya dipentong gitu ya, kayak nanti kalau kesana saya malah diusir, kayak nanti kesana saya malah nggak dibukain pintu. Jangan, yang terjadi malah kayak begitu, Bu. Dibayanginya yang baik-baik saja. Dan benar apa yang saya bayangkan itu terjadi gitu. Dia juga kaget melihat saya datang gitu. Karena selama ini dia juga mungkin kerasa gitu, saya nggak nyaman dengan dia gitu ya. Gitu. Dan semua terasa indah. Setelah itu tuh kayaknya beban kita tuh nggak ada sama sekali. Saya begitu tahu ilmu ini ya, istilahnya ilmu memuliakan bahagiakan banyak orang ini, saya menyambung semua hal-hal yang mungkin dulu hubungan saya nggak nyaman dengan orang tersebut. Dan mungkin orang itu juga tidak sadar kalau dia tuh tidak saya baikin, juga nggak sadar. Merendahkan ego, ya. Paling hanya diketawain orang-orang tertentu nggak apa-apa lah. Yang penting Allah nggak ngetawain, tapi Allah malah kemudian mengangkat kita. Kita dikenal di penghuni surga sana, yang dikenal di penduduk langit ya. Saya pilih yang itu aja. Kalau hanya diketahui orang-orang di dunia mah nggak apa-apa. Yang penting yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang positif. Nah, biasanya itu mematahkan ego itu yang tidak mudah, ibu-ibu. Gengsinya itu tinggi banget, kadang minta maaf dengan suaminya aja malu. Bukan malu ya, gengsi. Gitu. Kan dia yang salah, masa aku yang minta maaf. Biasanya begitu. Kan dia yang selama ini berulah, bukan saya. Nggak mau dia. Padahal coba dengan sedikit rendah hati aja kita minta maaf. Suami kita pasti malah takjub gitu. Subhanallah, itu saya jadi kayak gini, nggak pernah salah itu kok minta maaf terus gitu. Suaminya bingung, kamu dapat ilmu dari mana? Gitu ya. Nah, harus berani tampil beda, Bu, karena menjadi pribadi yang ajaib itu memang harus berbeda. Dan praktek selanjutnya adalah setelah menyambung tali silaturahmi tadi yang tidak bagus, yang minta maaf gitu ya. Selanjutnya adalah mendoakan orang ya, kemuliaan kebahagiaan orang lain. Jadi mendoakan siapapun ya. Tiap hari Bunda belajar mendoakan siapapun yang Bunda temui ya. Mendoakan apa? Mendoakan hal-hal yang baik pastinya. Jadi kalau udah terbiasa begitu tuh Bun gitu ya, kita tuh di jalan tuh bermimil aja. Sudah sampai nggak mendoakan diri sendiri tuh nggak pernah gitu. Kita berangkat dari rumah itu bismillah gitu ya. Di jalan gitu akhirnya berdoa, ya Allah mudah-mudahan yang melawan perjalanan dari Bantul sampai ke Tajem ini Allah jaga dengan selamat sampai tujuannya, ya dimudahkan segala urusannya, bla 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 semua gitu ya. Siapapun yang Anda temui di jalan itu, Anda lihat orang jualan aja gitu ya, atau siapapun yang Anda lihat, doakan semoga jualannya laris, jualannya Allah datangkan konsumen yang banyak dan sebagainya. Lewat rumah sakit tiba-tiba mendoakan, ya Allah berilah kesabaran ya, kesembuhan buat seluruh pasien yang ada di rumah sakit Harjamukito, muliakan bahagiakan seluruh dokternya, OB-nya, perawatnya. Oh hidup itu enak banget Bu, nggak ada
nggak ada rasa nggak suka, ya adanya itu hanya kedamaian, cinta dan kasih sayang. Dan itu menjadi habit gitu akhirnya. Saya dulu waktu sering lewat di Prambanan itu kan banyak orang ngamen-ngamen yang itu ya Bu Haria gitu ya Bu ya, banyak di sana ya, gitu. Saya dulu kadang tuh kayaknya merem nggak mau lihat gitu ya, dulu gitu. Tapi begitu sekarang kenal ilmu ini gitu ya, saya doakan mereka. Sengaja saya kadang berhenti, saya lihat dia, saya doakan, ya Allah, semoga aku muliakan dan bahagiakan Mbak atau Mas ya, saya bingung kalau pas gitu tuh. Kalau pas di Prambanan gitu saya bingung. Beliau-beliau ini gitu ya, semoga aku berikan pekerjaan yang lebih baik, hidupnya penuh berlimpahan, udah aja. Apapun yang Anda lihat, doakan. Jadi latihan tiap hari mendoakan. Itu nanti hati ibu akan semakin lapang, semakin tenang, semakin damai gitu ya. Dan itu kalau hatinya sudah tenang Bu, rezeki akan datang. Tapi kalau ibu hatinya guncang, penuh gelisah, penuh apa ya, kebencian, rezekinya akan mendekat Bu. Karena rezeki Allah itu sifatnya itu apa, mulia. Akan datangin orang-orang yang punya hati yang mulia. Kalau kita masih sering berprasangka nggak baik sama orang, iri, dengki dan sebagainya, dulu misalnya ada pun hanya rintik-rintik hujan, rezekinya Bu, bukan hujan yang lebat gitu. Padahal maunya hujan yang lebat ya Bu ya. Apa itu hujan lebat? Kalau kita gajian bulan ini, 6 bulan ke depan gajinya masih utuh gitu, mau nggak Bu? Kalau yang punya rintik-rintik itu baru gajian tanggal berapa ya? Tanggal 1, tanggal 5 udah koma gitu. Tanggal 5 tuh sudah bingung gitu ya, padahal baru tanggal 1 tuh gajian. Semoga tidak terjadi di ibu-ibu semua ya Bu ya. Ingin saya doakan bulan ibu tuh banyak berpelimpahan rezeki ya, rezeki apapun ya. Rezeki mungkin tidak hanya bentuk uang, rezeki kesehatan juga Allah berikan keberlimpahan ya. Rezeki uang, apalagi rezeki yang belum punya jodoh, pasti udah punya jodoh ya di sini ya. Mungkin anaknya yang belum punya jodoh, segera Allah berikan jodoh gitu ya. Rezeki berlimpah semua. Karena kalau kita menyakitin orang lain atau bahkan sampai terputus silaturahmi, itu sama aja jenengan semua tuh baru kenal laknat Allah. Dan laknat Allah itu harus segera kita hisab di sini, jangan tunggu di akhirat itu. Nah, kemudian contohnya kalau mau lebih rinci lagi ya Bu ya, lebih rinci lagi mungkin bisa diuraikan. Tadi misalnya menulis satu siapa aja nama orang-orang yang pernah kita sakitin. Kemudian berikutnya kalau kita menulis orang yang pernah kita sakitin, kemudian kebalikannya lagi, siapa orang yang pernah menyakitin kita. Ingat nggak kira-kira? Kerosong nggak pernah disakiti siapa gitu? Ya. Kalau kita menyakitin orang pasti inget tuh, ya, aku pernah nyakitin A, B, C gitu. Tapi kemudian dibalik lagi poin berikutnya, siapa orang-orang yang menyakitin kita. Harus kita maafkan soalnya Bu. Harus kita maafkan. Kira-kira ada nggak tuh? Ada nggak Bu? Orang-orang yang menyakitin kita. Ada? Gimana? Iya makanya kan ini kenapa saya suruh nulis tuh nanti kita hisap di sini, gitu ya. Kalau mungkin kita dia nyakiti, saya minta maaf gitu ya, mungkin kan aneh gitu. Tapi kita tidak fokus kepada itu, tapi kita pengen fokus
pahalanya, rezekinya gitu loh. Kalau dalam kasus yang ini mungkin kita sholat taubatin aja tidak apa-apa. Kalau nggak berani ini ya kan merasa dia yang nyakitin, masa aku sih minta maaf sih. Gitu. Hilangin bencinya itu ada doanya atau harus seperti apa? Hilangin bencinya. Kalau lu tuh terus benci lagi omongannya dia benci lagi Menyakitkan gitu ya. kalau ketemu Kalau ketemu belok gitu ya, kalau mau ketemu di masjid gitu, masjidnya pindah wae gitu ya. Ada loh pun yang kayak gitu, bapak saya tuh punya cerita bahwa bapak itu saking bencinya sama orang tua sampai pengennya kalau ketemu dia tuh pengennya membunuh. Ngeri nggak? Iya, hawanya tuh pengen membunuh gitu. Ketemu dia itu pengen bedil gitu loh. Keren kan? Gitu. Jadi ketemu mau masuk masjid aja dia belok masjid yang lain, nggak mau di situ lagi sampai segitunya. Apa nggak menderita hidupnya seperti itu? Gitu. Caranya bagaimana gitu untuk menghilangkan rasa itu gitu. Pertama, sadari dulu kalau di ilmu rezeki itu, sadari dulu bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita itu adalah dari dosa-dosa kita sendiri. Itu dulu, nggak perlu nyalahkan orang lain. Apapun yang terjadi dalam diri kita, ya, ada orang yang ngomongin kita, ada orang yang ngejelek-jelekin kita, ada orang yang nggak suka sama kita, gitu ya. Sadari dulu itu sebenarnya adalah cermin ya, cermin atau teguran Allah untuk kita yang pada dasarnya adalah dari dosa-dosa kita sendiri di masa lalu mungkin. Itu sebenarnya untuk menghilangkan apa? Sebenarnya itu untuk hakikat ya, hakikat memahami kata istighfar. Istighfar itu kan artinya apa, Bu? Saya salah, ya, ampuni saya siap belajar. Tapi istighfar penggunaan orang pada umumnya itu tidak tepat karena istighfarnya itu menunjuknya ke orang. Harusnya istighfar itu untuk diri sendiri, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya salah, saya ampuni saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya salah, ampuni saya. Tapi orang kebanyakan baca istighfar itu menuju orang. Astagfirullahaladzim gitu sambil jengat-jengat begitu. Betul tidak? Anaknya nakal dikit sambil ciwil sambil astagfirullah. Ada nggak ya? Ada yang seperti itu. Ada anak yang jatuhin helm pak geledak gitu, astagfirullahaladzim gitu. Anak nakalnya kayak begini begitu ya. Nggak tepat, Bu, cara menyampaikan atau mengatakan astagfirullah. Jadi kadang kita memahami kata istighfar aja ada yang tidak tepat. Astagfirullah itu ke dalam. Astagfirullahaladzim, ampuni saya ya Allah, saya salah. Ini nanti belajarnya di garis kebenaran. Nanti ada tema lagi ya. Nanti kalau next saya datang lagi saya bahas mengenai garis kebenaran. Gitu. Jadi orang istighfar itu tunjuknya ke diri sendiri. Jadi suatu cermin dari Allah. Saya pernah ditipu orang 250 juta dalam bisnis saya dulu. Saya nggak ingat tahun 2006 gitu ya. Saya waktu juga merasa begini, dia yang salah, dia yang mengambil uang saya jadi korban. Itu menurut saya kejar dia, saya laporkan polisi, saya pokoknya begitu deh karena saya merasa benar. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam Bapak Ibu, semua ujian yang masuk dalam diri kita itu sebenarnya hanya dari konsekuensi dosa-dosa yang kita lakukan di masa lampau. Mungkin barangkali saya pernah menyakitin orang, atau saya pernah ngambil bukan hak saya, ya. Jadi kalau misalnya kita punya ujian apapun tuh langsung ke kita dulu aja, nggak perlu nyalahkan siapa-siapa. Ya kan cermin buat saya, pasti saya banyak dosa, saya pasti salah, banyak salah. Nanti kalau udah gitu kita rasa benci itu udah nggak ada pun. Jadi pelan-pelan tuh dikikisnya tuh. Karena kalau kita merasa sangat benci banget sama dia, kita tuh merasa diri kita paling benar sedunia. Gitu. Jadi caranya sebenarnya dengan gitu aja, Bu. Caranya tuh kembalikan ke diri kita. Ini cermin buat saya.
Saya ditegur Allah dengan cara lewat orang itu, gitu ya. Barangkali saya juga pernah dulu menyakiti siapa kita nggak tahu, pernah berbuat nggak baik pada siapa kita nggak tahu. Kalau nggak ingat minta sama Allah, ya Allah ingatkan apa yang tidak saya ingat. Nanti pelan-pelan Allah ingatkan, oh kamu dulu pernah berbuat nggak baik sama seseorang, kamu minta maaflah sama dia. Jadi apapun itu jangan buru-buru memvonis bahwa kita yang paling benar. Semua konsekuensi dari dosa-dosa kita sendiri, perbuatan kita. Kalau orangnya sudah meninggal gimana? Kita bisa dengan sholat taubat atau berbuat amal baik atas nama almarhumah. Gitu. Maksudnya orang yang menyakiti kita sudah almarhum atau gimana? Iya. Iya. Bisa dengan sholat taubat, gitu ya. Dulu pernah saya kasih contoh belum ya cara sholat taubat dengan self-talknya? Udah ya? Itu bisa dengan yang kayak gitu. Semoga Allah mengampuni dengan cara kita berikhtiar seperti itu. Kita doakan aja ya. Iya. Atau sedekah atas nama almarhumah juga boleh. Gitu. Untuk menebus kesalahan kita, ditambah-tambah aja. Gitu ya Bu. Jadi kok kita sampai kayak benci banget sama seseorang, mulai sekarang saya terima ya Allah, saya dihina-dina, dimaki-maki sama orang ini. Mungkin karena dosa saya yang banyak, ya Allah ampuni saya. Berikan kelapangan hati saya untuk memaafkan dia, muliakan, bahagiakan dia ya Allah. Doakan untuk kebaikan orang tersebut, jangan ada rasa benci kepada dia. Walaupun masih sakit hati ya. Berusaha Bu, bisa kok, bisa. Karena saya udah praktek ini bisa, dan ternyata semua tenang. Dan bahkan orang-orang dulu yang mungkin pernah nggak baik dengan saya itu kayak apa ya? Ya semua berbalik lebih baik lagi gitu. Gitu. Bisa, bismillah. Kadang kan itu yang membuat kita itu kok nggak mudah move on ya, karena kita masih pengen itu dibawa terus gitu. Pengen dibawa terus gitu, kebencian ya, rasa ketidaknyamanan itu, dan itu nanti akan menghambat. Dan hidup tuh rasanya nggak enak Bu, betul nggak? Ketemu dia rasanya tuh benci, ketemu dia dadak belok, ketemu dia dadak aduh enggak deh, nggak mau kayak gitu ya gitu. Berdoa sama Allah, nanti kalau bisa garpu tala itu minta sama Allah lewat Al-Quran, buka secara acak gitu ya. Nanti minta sama Allah, ya Allah berikan saya satu ayat untuk menenangkan hati saya atas persoalan ini gitu ya. Dan buka secara acak, kemudian ayat yang pertama kali Ibu tunjuk itulah yang insya Allah jadi sifanya Ibu gitu ya. Zikirkan itu, nanti membuat hati menjadi lapang. Bisa ya Bu ya? Jadi doakan dulu, bahwa sadari dulu bahwa apapun yang terjadi itu cermin dari Allah, teguran Allah lewat seseorang itu. Seperti halnya waktu saya ditipu orang itu, saya menyampaikan saya menyampaikan, tapi ya itu setelah beberapa lama Bu, setelah saya emosi jiwanya itu, saya pakai lapor polisi, pakai pengacara, pakai intel, kok nggak ada hasilnya. Jadi uang saya itu hanya hilang 200 juta, tiba-tiba malah hilangnya lebih banyak, karena bayar pengacara tiap bulan 5 juta, kemudian bayar intel tiap malam, kemudian bayar polisi, semua pakai duit gitu ya. Malah uangnya tuh malah hilang semua gitu. Tapi kemudian setelah saya sadari gitu bahwa ini terjadi karena dosa saya, ya Allah mengutus orang itu untuk menguji iman saya. Saya ikhlas ya Allah, ini uangmu dan engkau ambil kembali dengan cara lewat dia. Hati saya jadi tenang. Udah saya ikhlaskan semuanya. Yang tadinya tuh marahnya tuh nggak ketulungan Bu, karena saya mungkin merasa diri saya yang paling benar. Tapi pada saat saya kembalikan sama Allah, ya Allah ini utusanmu aja, yang namanya Pak Edi ini utusanmu untuk mengambil uang saya. Mungkin saya masih banyak kurang sedekah. Uang saya banyak tapi sedekah saya cuma sedikit. Saya tidak akan melanjutkan yang orang ini. Ya Allah, saya selesai sampai di sini, saya ingin berusaha tenang gitu.
saya yakin engkau akan mengganti rezeki yang lebih banyak. Dan itu terjadi betul. Saya kehilangan 250 juta, Allah ganti 750 juta. Pada saat saya pindah ke Banjarmasin, di Banjarmasin tiba-tiba saya buka, waktu itu masih buka sekolah itu, dan di Banjarmasin itu sekolah yang seperti saya buka di Jawa itu belum pernah ada, Bu. Jadi saya tuh sebulan di Banjarmasin tuh dapat penghasilan bisa 25 juta, dan uang yang kemarin diambil orang itu sangat cepat dikembalikan sama Allah gitu. Itu Allah yang perjalankan, kan saya juga nggak tahu kalau tiba-tiba saya tahun 2006 itu ditipu. Gempa Jogja kapan ya Bu ya? 2006 ya? Itu benar-benar saya ditipu, hilang. Ibaratnya saya sampai ya melakukan ikhtiar macam-macam itu nggak ada hasilnya. Tiba-tiba tahun 2007 suami saya pindah ke Banjarmasin. Itu siapa kalau bukan Allah yang menjalankan, gitu ya. Tiba-tiba entah kenapa biasanya saya nggak pernah ikut suami ke Banjarmasin, maksudnya ikut menetap gitu. Tiba-tiba saya kok kesana tertantang gitu, Banjarmasin kayak apa, karena jiwa entrepreneur saya itu luar biasa gitu. Nanti saya di sana bisa buka usaha apa gitu, dan buka sekolah itu luar biasa dahsyatnya gitu gitu. Allah kembalikan itu dengan cara setahun dari kejadian itu Allah sudah kembalikan dengan sangat cepat. Tapi saya sudah mengakui pengakuan dosa-dosa saya, sudah menyadari menyadari bahwa itu karena saya. Itu aja, Allah ridho, sudah. Saya nggak akan untuk dia, saya tidak akan lanjutkan kasus ini, saya sampai di sini, sudah. Itu urusanmu ya Allah, urusanmu ya Allah. Kalau emang dia tidak baik, gitu, itu urusan dia denganmu ya Allah. Saya juga sampai di sini. Nah, udah lapang sekali. Nah, dan saya yakin kalau saya bisa, saya juga manusia biasa gitu. Saat ini ibu-ibu juga bisa semua melakukan itu. Pokoknya kembalinya ke kita dulu aja deh, kita dulu aja. Semua itu sifatnya hanya teguran. Bahkan kadang dengan ilmu ini, saya di jalan mau bisa ditunggu dari belakang, kalau itu saya marah-marah gitu. Marah-marah, dia nggak tahu apa nabrak siapa ini gitu kan. Gitu ya, tak bawa ke bengkel urusan itu kan gitu. Kalau sekarang tuh enggak, begitu jeda gitu, istighfar dulu ya Allah. Dan sekian banyak mobil yang ada di jalan raya ini, kenapa hanya mobil saya yang ditubruk ya Allah? Pasti saya yang banyak dosa yang salah ya Allah, ampuni saya ya Allah. Bisa begitu, enggak pernah saya nyalakan siapapun. Dan itu benar-benar semakin melapangkan hati kita. Kadang ada yang protes, kok kesannya kayak kita salah terus ya. Memang saya tidak fokus saya fokus kepada pahalanya aja deh, saya pengen dapat pahala gitu ya. Atau bahkan kita di Malioboro, tas kita di Jabet, udah nggak perlu Jabet nggak usah. Dari sekian orang yang di sini kok saya aja yang di saya ini, pasti begitu. Kita banyakin sholat tobat, banyakin istighfar, udah aja. Allah nanti akan ganti yang lebih daripada itu. Yakin, kalau kita yakin gitu ya, rasa nggak baik sama Allah terus gitu ya, Allah kasih dengan sangat mudahnya. Jadi hidup tuh seperti dimanja akhirnya. Berdoa apa-apa, minta apa-apa tuh celang-celing gitu. Mau nggak Bu kayak gitu? Pengen ya hidup dimanja sama Allah gitu ya. Dikasih banyak kemudahan, berarti seperti itu. Masya Allah gitu, hidup jadi tenang, damai, bahagia ya. Jadi ternyata semudah itu kita mendapatkan rezeki dari Allah gitu ya. Muliakan, bahagiakan banyak orang ya. Jangan udah nggak ada kamus lagi tuh penyakitin banyak orang ya. Tadi yang pertama tadi, siapa orang yang pernah kita sakiti, silahkan ditulis. Dan yang kedua, siapa saja orang yang pernah menyakitin kita ya, silahkan tulis juga ya. Pokoknya kalau bisa itu minta maaf gitu ya, minta maaf gitu. Kemudian berikutnya diteliti lagi orang yang sedang bermasalah dengan kita. Ada nggak yang saat ini sedang bermasalah dengan kita? Biasanya orang yang mungkin punya gugatan di pengadilan, orang yang mungkin punya utang piutang belum selesai gitu ya, orang
punya hutang sama orang tapi kalau ditagih kita lebih galak kayak gitu, ada nggak Bu? Ya, itu segera diselesaikan Bu, jangan ditunda-tunda Bu. Jangan ditunda-tunda. Bismillah. Kalau ibu niat itu mau menyelesaikan, Allah kasih jalan kok. Allah kasih jalan, pasti itu, gitu ya. Orang yang sedang bermasalah dengan kita silahkan tulis siapa, atau mungkin sedang bermasalah dengan keluarganya gara-gara warisan misalnya. Itu tuh benar-benar yang menghambat rezeki kita. Selanjutnya, orang yang belum pernah kita penuhi janjinya. Pernah nggak kita janji ngasih sesuatu pada orang tua kita, ternyata kita ya hanya ngomong doang gitu ya, nggak direalisasikan. Mau ngasih sesuatu pada anak kita, misalnya anak kita dulu, nanti kalau kamu dapat juara 1, nanti mama belikan sepeda motor gitu ya, atau apa ya, ternyata anaknya juara kita nggak belikan. Atau janji dengan suami, nanti kalau suami pas ulang tahun mau saya belikan sarung misalnya, ngomong doang gitu ya. Kepada orang tua gitu ya, nanti kalau ibu udah sehat gitu, dari saat ini, kondisi saat ini, nanti akan saja ajak jalan-jalan kemana, ternyata nggak dilaksanakan juga gitu. Itu tuh juga ada catatannya loh Bu, ada catatannya. Selanjutnya, orang yang pernah bersaing dengan kita, tulis ada nggak saat ini Bu bersaing dengan siapa, nanti persaingan bisnis, persaingan jabatan, persaingan kedudukan ya, persaingan kedudukan di level kelurahan misalnya, persaingan kedudukan di level RT RW. Ada nggak ya Bu ya di level gitu, persaingan jabatan, persaingan ketua, persaingan pengurus gitu ya. Ya Allah, kadang di level-level yang seperti itu masih ada ditemukan yang gitu ya. Nah, jadi itu juga jadi catatan ya. Kemudian ada nggak orang yang menginginkan kehancuran kita? Ada nggak orang yang mengingat kehancuran kita? Biasanya ini terjadi pada pasangan suami istri yang saling gugat-menggugat sih. Biasanya kalau udah bercerai gitu tuh saling pengen menghancurkan. Jadi jaranya tidak ikhlas. Gitu gitu. Kayaknya kalau yang di sono mau punya pasangan, sini makanya panas gitu ya, pengennya menghancurkan. Sebaliknya juga seperti itu gitu ya, rebutan anak segala macam. Nah, yang ketujuh ini yang mungkin banyak sekali dilakukan oleh ibu-ibu, orang yang pernah kita gosipi. Ada nggak Bu? Nah, banyak tuh. Nah, orang yang pernah kita gosipin, minta maaf lah Bu, dan berhenti untuk menggosip. Bu maaf ya Bu, ya selama ini saya gosipin ibu. Apa gitu? Jadi malah berantem lagi, kita mau minta maaf malah berantem lagi ya Bu ya. Bismillah gitu kan, kita niatnya baik minta maaf gitu ya. Tapi gosipinnya yang baik-baik kok Bu. Alhamdulillah kan begitu. Gosipinnya yang baik-baik aja kok Bu gitu, nggak ini gitu kan. Ini biasanya penyakit rawannya ibu-ibu kalau bertemu kan suka gosip-gosip gitu. Nah, mulai sekarang ternyata gosip itu juga menghambat rezeki gitu ya. Besok kalau ketemu teman yang masih begitu, sekarang jangan gosip-gosip lagi, aku mau bisa berlimpah, saya nggak mau lagi kayak gitu ya. Diajak gosip, nggak mau saya, aku mau rezeki berlimpah gitu ya. Samanya bingung, ini orang baru kena sambut apa gitu ya. Jadi amat gitu. Nggak apa-apa dikasih tahu. Ternyata kalau kita sering gosipin orang tuh jadi ini loh perisai rezeki kita. Kita kepengen ya umur kita kan semakin hari semakin bertambah, usia seperti kita ini kan harus banyak berbuat amal soleh gitu ya, beri contoh-contoh yang muda. Jadi kalau ada yang masih gosip-gosip di warung atau apa, ya memang mungkin tidak frontal tapi pelan-pelan, insya Allah bisa gitu. Kayaknya tuh akhirnya enak, sama tetangga tuh saling mendoakan. Nah, doakan tetangganya ya Bu ya, tiap pagi doakan tetangganya, depan rumahnya, sampingnya. Ya Allah, semoga
Pak Ari, Allah muliakan, bahagiakan, anaknya diberikan kesehatan, cerdas semuanya, berikan kebahagiaan. Enaknya Bu mendoakan seperti itu. Kadang ada yang maksudnya kan nih, sorry ya doain dia aja sama saya begini, nggak penting gitu. Udah nggak penting, kita mau hajatnya untuk diri kita. Saya pengen hidup saya ajar, hidup saya pengen lebih baik lagi, saya fokus ke diri saya aja. Memuliakan, membahagiakan orang lain. Jadi itu nanti ya Bun ya yang perlu bunda-bunda selesaikan gitu ya. Karena rezeki kita tertahan di rasa sakit hatinya orang lain karena kita, maka selesaikan tadi nama orang-orang tadi ya. Minta maaflah kalau bisa langsung, kalau nggak bisa dengan sholat umum. Dan sering-sering memuliakan dan bahagiakan dan mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain jadikan habit tiap hari, kapanpun dimanapun. Doakan dan hati kita lapang. Oke, baik, untuk materi hari ini sudah selesai. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan ya Bun ya. Saya kasih waktu jika ada yang mau ditanyakan. Silahkan Bunda, bisa dipandu. Silahkan Ibu yang bunda-bunda yang mungkin ada pertanyaan. Ada satu tanya. Iya. Itu tadi yang Pakai mic Bun, pakai mic biar. Assalamualaikum Bunda. Ya. Saya bertanya tentang yang teori dan utama itu yang membuka surat di Al-Quran secara aksan itu dilakukan saat setelah sholat apa? Atau khusus ada waktu khususnya kah atau setiap sholat wajib? Iya, mengenai garpu tala itu adalah berkomunikasi dengan Allah lewat Al-Quran ya Bun ya. Kita kalau punya persoalan apapun itu, persoalan atau hajat, kita masih galau, masih nggak tenang pikirannya, kita minta petunjuk, minta ayat sama Allah gitu ya, satu ayat untuk menenangkan hati kita gitu ya. Nah di situ misalnya nih tentang persoalan, kan ada persoalan dan hajat. Kalau ada hajat itu saya biasanya awali dengan sholat hajat dulu gitu. Kalau dengan persoalan awali dengan sholat taubat gitu ya, baru kemudian nanti buka Al-Quran gitu. Jadi kalau misalnya nanti punya persoalan, biasanya kan kita pakai serta dulu, ya Allah hari ini saat ini saya punya persoalan, sebutkan persoalannya itu apa. Hari ini saya punya persoalan misalnya dengan si fulan, dengan siapa, sebutkan persoalannya apa. Dan saya ingin menyelesaikan persoalan ini dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh. Nanti saya buat tulisan aja, saya share di aja ya. Nanti saya share ke ke pengurus ya. Nanti biar di share di grup ya. Ya nanti saya tuliskan aja. Nah, nanti kalau hajat juga sama. Seperti saya dulu tuh hajat, anak saya tuh udah umur 25 kok nggak ada yang nembung-nembung gitu. Terus kan sering ditanya itu Bu Ibu, kalau kita udah punya anak gadis gitu kan, ya kapan mantu, kadang stres juga ya. Lah wong jodohnya belum datang, tanyain mulu gitu ya. Saya dengan cara garpu tala itu gitu ya. Itu jawaban dari Allah tuh benar-benar luar biasa. Hanya jarak 1 minggu langsung ada jawaban. Bener-bener energi saya pas bagus banget mungkin gitu, saya pas sholat malam gitu sebenarnya saya tanya sama Allah gitu, maksudnya untuk kalau emang itu jodoh yang terbaik dekatkan, kalau enggak ini ya jauhkan gitu ya. Emang ada teman deket tapi kok enggak nembung atau apa gitu, atau mungkin itu bukan yang terbaik, kalau enggak terbaik ya gantikan yang ini gitu. Tiba-tiba jarak 1 minggu tuh tiba-tiba keluarganya si cantik bawa keluarganya ke rumah gitu. Itu kalau kita yakin dengan Al-Quran 1000% atau bahkan unlimited persen, itu sangat cepat Allah kasih jawaban. Dengan cara apa? Menzikirkan ayat yang kita dapatkan tadi.
gitu. Zikirkan terus, zikirkan harus apa? Habis sholat 5 waktu zikirkan terus, gitu ya. Atau kapanpun kalau bisa zikirkan. Kadang memang ayat itu kan panjang, jadi saya sambil baca biasanya gitu ya, saya baca gitu. Nah itu, jadi memang kalau sudah biasa berinteraksi dengan Al-Quran itu, hidup itu ringan banget tuh. Nggak ada persoalan yang dirasa kita tuh kayak berat apa, nggak ada. Karena benar-benar kita tanya sama Allah lewat Al-Quran gitu. Karena kalau sebenarnya udah dari Al-Quran, apalagi yang mau kita khawatirkan gitu, baik dari persoalan maupun hajat-hajat gitu ya, semua Allah kasih jawaban. Kesehatan juga gitu. Kesehatan, saya pernah disuruh operasi kista, saya garpu tala dulu, jeda 2 minggu, kistanya keluar sendiri, nggak jadi operasi. Nggak tahu ya, ajaibnya itu sampai seperti itu. Kalau kita udah memang perlu jam terbang, Bu. Kalau di awal-awal biasanya kan Bunda, ini gimana sih maksudnya, ini gimana gitu ya. Memang tidak perlu dicari maksudnya apa, ayatnya langsung dizikirkan aja. Tuntunannya kan seperti itu, tidak perlu diartikan terjemahnya seperti itu. Ayatnya bebas Bun. Nanti sesuai dengan, kan kita berdoa nih, Al-Qur'annya kita pegang, kemudian nanti kita minta sama Allah, kita merem, kita tunjuk. Jadi tergantung nanti, itu kan yang menggerakkan Allah tuh. Bukan kita milih loh. Yang pertama kali kita lihat setelah kita merem tadi, kita kan berdoa kan merem tuh. Ayat yang mana? Nanti ikut seminar saya biar lebih jelas. Saya kadang tuh juga nge-share seminar, tapi hanya beberapa yang dulu mungkin pernah chat sama saya gitu ya. Jadi ya hanya orang-orang tersebut yang mungkin saya share gitu. Kalau pas saya ngadain seminar, nah nanti biasanya itu ada materi tersendiri tuh untuk garpu tala itu, langsung sama Ustaz Nasrullah. Gitu ya Bu ya. Ada yang lain? Pertanyaan selanjutnya masih ada waktu. Atau sudah tidak ada ini? Sepertinya berkenan ditutup dengan doa. Ah iya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya untuk kajian pada hari ini. Doanya mau kayak kemarin aja. Doanya kita buat kayak kemarin aja ya, karena saya kalau doa seperti Ustadz gitu saya belum mumpuni kayaknya ya. Saya buat doa kayak sebelumnya aja, berpasangan dua-dua. Gimana? Duduk berhadapan. Iya, berpasangan dua-dua. Ada yang A, ada yang B. Oke, silahkan disepakatin aja mana yang A, mana yang B. Sekarang yang A dulu, ya. Tangannya saling berpegangan ya, ya. Tangannya saling berpegangan. Yang A silahkan sepakat sendiri. Ini saya mulai dari A dulu. A dulu, ikutin kata-kata saya tapi dalam hati aja ya Bu ya. Dalam hati aja, silahkan berhadapan dengan temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan. Hadirnya aku di acara ini adalah nikmat terbesar. Di acara ini aku sadari ya Allah, ada begitu banyak dosa rezeki yang saya lakukan. Ampuni aku ya Allah. Jangan Engkau azab aku karena dosa-dosaku. Aku datang ke majelis ini
dengan hajat dan persoalan yang belum terselesaikan. Bantu aku ya Allah. Lanjutkan berdoa, sebutkan persoalan atau hajat yang ingin ditunaikan. Kemudian yang B, silakan B ikutin saya. Ya Allah, saudara di depanku ini berdoa tulus kepada Engkau, maka kabulkan doanya. Cintai dia ya Allah, muliakan dia ya Allah, bahagiakan dia ya Allah, tinggikan derajatnya, ampuni dosa-dosanya, terimalah segala amal perbuatannya, pantaskan beliau mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan pantaskan beliau dan semua yang ada di majelis ilmu ini mendapatkan surga ya Allah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Selanjutnya gantian yang B, beri saya. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan. Hadirnya aku di acara ini adalah nikmat terbesar darimu. Di acara ini aku sadar ya Allah, ada begitu banyak dosa, rezeki dan semua dosa itu yang menghalangi rezeki saya. Ampuni aku ya Allah, jangan Engkau azab aku karena dosa-dosaku. Aku datang ke acara ini dengan segudang persoalan dan hajat yang belum tertunaikan. Bantu aku ya Allah. Lanjutkan berdoa ya, silakan B lanjutkan berdoa tentang persoalan atau hajat yang ingin ditunaikan. Kemudian yang A, ikutin saya. Ya Allah, saudara depanku ini berdoa tulus kepada Engkau, maka kabulkan doanya. Cintai dia ya Allah, muliakan dia ya Allah, bahagiakan dia ya Allah, tinggikan derajatnya, ampuni dosa-dosanya, terima segala amal perbuatannya, pantaskan dia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan pantaskan dia dan semua yang ada di majelis ilmu ini mendapatkan surga ya Allah. Amin, amin. Silakan saling berpelukan Bu.